Halo, Annyeong YouTube, balik lagi nih sama aku, Rina. Dan di kesempatan kali ini aku balik lagi sesuai dengan janji aku di beberapa video sebelumnya nih. Aku pernah bagikan fakta-fakta tentang K-pop generation ya. Di kesempatan kali ini aku bakalan berbagi tentang perbedaan dari second generation dan juga third generation. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya, aspek ketiga tadi sudah ada paradigma, ada variety show. Kemudian yang ketiga adalah dari segi genre dan talent. Karena saya memang udah kenal K-pop sejak masanya second generation, jadi aku cukup tahu banget ada perubahan genre yang cukup terasa banget signifikan, yaitu adalah kalau di second generation itu lebih kaya dengan genre ya. Ingat dulu sih zamannya second generation ada beberapa grup itu yang memang punya ciri khas dan juga karakter atau genre musiknya masing-masing gitu, dan itu beda-beda setiap grup. Jadi walaupun di second generation itu udah lahir banyak banget grup baru gitu, tapi tetap bisa diterima oleh masyarakat karena memang mereka menghadirkan genre dan juga karakter musik yang berbeda-beda gitu. Kalau di mungkin masih zamannya untuk second generation yang pertama kayak layaknya Super Junior atau SNSD, Wonder Girl, itu kayak lebih ke pop ya, pop K-pop yang kayak easy going kayak gitu. Terus mulai memasuki ke 2.5 generation, mulailah hip hop ini lebih berasa juga. Hip hop dan electric pop ini lebih banyak mendominasi di grup baru di masanya 2.5 generation. Tetapi di 2.5 generation juga sih itu mulai banyak bermunculan genre lainnya kayak layaknya ballad. Jadi kayak layaknya 2AM itu adalah grup yang ballad yang memang mereka hanya fokus ke ballad. Padahal kalau kita lihat sekarang nih di third generation kayak udah nggak ada grup idol K-pop yang ke ballad gitu. Dan sedangkan di second itu ada gitu. Selain itu untuk girl groupnya ada Davichi, itu juga benar fokus ke ballad. Kalau sekarang kan yang ballad mungkin kebanyakan adalah artis solo gitu kan. Kalau untuk grup idol K-pop yang beberapa member mungkin udah nggak ada. Terus selain itu ada juga adalah grup band yang menggunakan alat instrumen musik gitu. Jadi nggak, dulu itu K-popnya lebih kayak karena emang nggak harus yang sekedar nyanyi sambil ngedance aja gitu yang populer, tapi yang nyanyi doang kayak ambil genre ballad 2AM dan juga Davichi itu mereka cuma nyanyi doang diem, itu aja udah diterima banget oleh masyarakat gitu. Selain itu ada juga grup K-pop dengan band, jadi band dengan menyanyi sambil memainkan alat musik. Dan mungkin kayak di Indonesia ya, kalau di Indonesia kan punya vokalis satu sendiri, yang lainnya main musik aja. Kalau di Korea sih enggak gitu, yang jadi vokalis itu ya dia adalah main vokal, tetapi yang megang instrumen yang lain juga bisa nyanyi. Jadi semuanya bisa nyanyi, hanya saja ada posisi untuk main vokalnya gitu. Itu layaknya si Eden Blue dan juga FT Island. Bahkan FT Island itu kayak pelopor dari grup band itu sendiri. Walaupun saat itu si FT Island itu debut di tahun 2007 dengan agensi yang mungkin nggak besar layaknya Big Three ya, agensinya FNC Entertainment, jadi bukan agensi besar lainnya. Ternyata dia membuktikan kualitasnya gitu. Mereka baru saja debut ya saat FT Island debut itu di tahun 2007 dengan lagu Sarang Hari. Ternyata lagunya itu diterima banget sama masyarakat dan bahkan dia menempati peringkat pertama di chart music itu selama berminggu-minggu. Dan bahkan lagunya itu bakal jadi lagu favoritnya orang-orang untuk karaoke di tempat karaoke gitu. Itu menunjukkan sih kalau lagu itu populer di tempat karaoke itu berarti lagu itu emang populer banget. Dan itu yang terjadi di FT Island sampai akhirnya FNC akhirnya mendebutkan lagi CN Blue, dan CN Blue pun juga populer banget sehingga dua grup ini nih yang merajai grup musik ya di Korea untuk genre dengan grup band. Dan banyak kan sih mereka ambil genrenya di rock ya, terutama untuk FT Island ambilnya rock banget, itu berasa banget. Kalau ditanya di third generation sekarang yang punya sistem layaknya boy band dengan alat musik ya kayaknya si FTL sama si Blue, sebenarnya ada Daisy, ada And Flying, tapi aku bisa bilang bahwa promosinya mereka itu nggak sepopuler layaknya zamannya atau masanya FTL dan juga si Blue gitu. Aku bisa bilang di third generation sekarang itu yang populer banget itu yang lebih ke genre electric pop ya, hip hop,
Ya karena aku merasa memang genre electropop sama hip hop sekarang itu lebih banyak diminati, sehingga banyak banget sih grup atau agensi itu yang menampilkan grup dengan genre yang sama juga, yaitu ada electric pop, hip hop yang kayak gitu. Buat aku merasa aku kesannya sih di third generation ini nggak punya genre yang lebih kayak layaknya di second generation gitu. Walaupun sih setiap grup itu punya karakter bermusik yang berbeda-beda gitu, karena sekarang kan lebih banyak grup itu yang nyiptain lagu itu adalah membernya sendiri gitu. Kalau dulu sih second generation emang mungkin nggak banyak, lebih banyak mereka menggunakan produser profesional. Walaupun sih ada yang sebagian kayak Big Bang itu juga mereka menggunakan lagu-lagu ciptaan dari member itu sendiri. 2PM juga masih menggunakan ciptaan lagu grupnya sendiri. Kemudian dari segi talent, kalau di second generation sih aku merasa bahwa talentnya itu mereka seimbang. Talent seimbang yang aku maksud adalah talent yang dari segi vokal, dance, rap, dan juga mungkin menciptakan lagu gitu. Kalau di zaman second generation, seorang yang bisa nyanyi dia juga bisa ngedance gitu. Ya oke lah, semua sekarang ngedance, tapi kalau dulu di second generation itu dia bisa nyanyi, bisa ngedance, tapi dua-duanya juga bagus. Nyanyinya bagus, ngedance-nya juga bagus, jadi dua-duanya berkualitas gitu. Terus zaman dulu itu juga bisa nge-rapnya juga bagus gitu. Jadi memang kalau dulu sih ada sebagian kalau agensi yang terutama agensi yang udah besar, mereka nggak akan cuma memberikan pelatihan tentang menyanyi dan juga menari, tapi juga nge-rap. Walaupun dia posisinya bukan seorang rapper, walaupun dia cuma posisinya seorang main vokal ya, atau vokalis atau main vokal, dia juga harus bisa nge-rap karena ada penilaian untuk rappingnya gitu. Jadi karena di trainee pun dia juga diajarin yang namanya nge-rap walaupun posisinya bukan seorang rapper. Itu di second generation. Jadi makanya banget kalau kita lihat di second generation itu kayaknya Taeyang, GD, Big Bang. Taeyang ini awalnya mungkin kelihatannya dia posisinya sebagai dancer, tapi dia vokalnya bagus banget, dia solo juga bagus banget, dia suruh nge-rap juga bagus banget itu. Begitu juga dengan Jiri tuh mungkin posisinya dia adalah rapper, tapi dia juga nyanyi bisa bagus banget gitu, dia ngedance juga bisa, dia nyiptakan lagu juga bisa gitu. Terus kemudian yang menarik juga itu ada 2PM Junke ya gitu, dia posisinya adalah main vokal, di grupnya gitu, tapi dia juga bisa ngedance, dia juga bisa nge-rap dan nge-rap bagus banget. Kalau dia tampil solo, dia juga nge-rap di situ. Dia sendiri juga yang menulis rapnya, dia juga yang menciptakan lagu kayak gitu. Sedangkan untuk di third generation sih, memang sih lebih banyak, aku sih merasa bahwa talentnya lebih banyak fokus ke dance. Oke lah, bisa dibilang seimbang vokal dance gitu, tapi aku merasa bahwa mereka saat ini tuh lebih menonjolkan yang namanya kualitas dance. Dan emang bisa dibilang kalau dari segi kualitas dance atau mungkin kayak tingkat kesulitan ngedance itu di zamannya third generation dengan second generation itu beda. Third generation itu emang kelihatan dance-nya lebih sulit. Dan karena dance lebih sulit tadi tuh kayak kelihatan orang tuh lebih wow gitu kan, karena memang dance tuh lebih ke lebih nangkep ke mata aja. Kalau suara kan kita harus dengerin. Sih nggak sih, banyak banget sih grup-grup sekarang akhirnya merasa bahwa mereka harus lebih fokus ke segi performance gitu. Jadi lebih segi ke dance performance, ya harus tampil bagus untuk bisa menarik perhatian dari penonton kayak gitu. Dulu sih emang dance-nya nggak terlalu yang kayak neko-neko kayak seperti sekarang gitu, lebih santai sehingga orang pun juga lebih menirukan lebih mudah. Terus dari segi talent sih kalau sekarang memang lebih banyak kemajuan ke producing music gitu. Kalau dulu sih jarang tadi ya seperti aku bilang gitu, lebih banyak menggunakan produser-produser profesional. Tapi kalau sekarang sih lebih banyak member-member itu menciptakan lagu sendiri, diberikan kesempatan menciptakan lagu sendiri, walaupun tetap dibantu dalam arranger lagu itu oleh arranger profesional gitu. Cuman susahnya kalau di zaman sekarang di third generation itu agak susah mencari seorang vokalis sekaligus rapper gitu. Jadi kalau memang dia rapper ya dia lebih banyak fokus ke rapper. Mungkin dia bisa nyanyi tapi belum tentu nyanyinya bagus gitu. Jadi ya hanya sekedar biasa aja gitu.
Atau untuk yang main vokal gitu ya, dia nyanyi, aku merasa bahwa kualitas main vokal untuk grup-grup third generation sekarang sih nggak sebanding dengan kualitas dari main vokal zamannya second generation. Kalaupun ada main vokal dari third generation, nyanyinya bagus gitu, tapi belum tentu dia bisa nge-rap. Mungkin bisa nge-rap, tapi nge-rapnya juga biasa aja, bukan nge-rap yang bagus banget gitu. Kecuali ada satu orang yang benar-benar menurut aku wah beda banget, yang nggak bisa ditemukan di third generation ya gitu, yang jarang ada di third generation, itu ada Han Jisung dari Stray Kids ya. Dia itu rapper sebenarnya posisinya, dia juga menulis lirik lagunya Stray Kids ya, bagian dari Tri Raja ya, bersama dengan Bang Chan sama Changmin. Tapi dia itu juga bisa nyanyi gitu, tapi nyanyinya juga bukan biasa aja, dia nyanyinya layaknya main vokal gitu. Karena sebenarnya waktu itu main vokalnya si Stray Kids itu kan si Woojin ya, karena emang Woojin sudah keluar. Jadi vokalisnya itu kan tinggal Jisung, Seungmin, IN gitu. Dan kalau aku melihat sih di beberapa lagunya Stray Kids, beberapa lagu kan Stray Kids tuh menggunakan nada yang tinggi kan gitu, dan setiap nada tinggi itu yang nyampe ke bisa ke nada tinggi itu cuma Jisung gitu, Han Jisung tadi gitu. Padahal dia sebenarnya posisinya adalah rapper gitu. Jadi dia rapper ya jelas udah bagus banget gitu, tapi dia juga punya kualitas vokal yang bagus banget gitu. Bukan berarti dia cuma bisa nyanyi yang biasa aja gitu kan. Banyak kan rapper itu bisa nyanyi tapi ya biasa aja. Tapi kalau Jisung ini dia bisa nyanyi dan itu bagus banget, bahkan sampai nada tinggi pun dia nyampe. Kayak lagu, mungkin bisa dicari ya, lagu Elevator ya, oh Elevator itu bahkan Jisung yang nyanyiin di lagu nada tinggi, walaupun waktu itu masih ada Woojin ya gitu, tapi cuman Jisung yang mampu ke nada tinggi itu. Tapi di lagu itu dia juga nge-rap gitu, karena dia juga rapper. Oke, sekian dulu nih ya ulasan aku nih tentang perbedaan dari second generation dan juga third generation dari K-pop itu sendiri. Oke, buat kamu yang udah nonton, mungkin pengen ikut berkomentar, bisa sih tulis komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya, klik tanda lonceng untuk dapat notifikasi video aku berikutnya. Thank you so much for watching, see you and